Assalamualaikum. Mamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulianisa Putri dari kelas 2B Kesmas Universitas Pordekok Bukit Tinggi dengan NIM 1913201032. Baiklah, saya akan menyelesaikan tugas IKM saya dengan dosen pembimbing Ibu Santria Deli Susanti SST MKes. Baiklah, judul IKM saya kali ini adalah tentang bahayanya penyakit TBC atau tuberkulosis. Baiklah, TBC adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Bakteri ini merupakan bakteri basil yang sangat kuat sehingga memerlukan waktu lama untuk mengobatinya. Bakteri ini lebih sering menginfeksi organ paru-paru dibanding bagian lain tubuh manusia. Insidensi TBC dilaporkan meningkat secara drastis pada dekade terakhir ini di seluruh dunia. Demikian juga di Indonesia. Tuberkulosis atau TBC merupakan masalah kesehatan, baik dari sisi angka kematian, angka kejadian penyakit, dan maupun diagnosis dan terapinya. Dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa, Indonesia menempati urutan ketiga setelah India dan Cina dalam hal jumlah penderita di antara 22 negara dengan masalah TBC terbesar di dunia. Hasil survei kesehatan rumah tangga Depkes RI tahun 1992 menunjukkan bahwa tuberkulosis merupakan penyakit kedua penyebab kematian. Sedangkan pada tahun 1986 merupakan penyebab kematian keempat. Pada tahun 1999, WHO Global Surveillance memperkirakan di Indonesia terdapat 5.800 penderita tuberkulosis atau TBC. Saat ini, setiap menit muncul satu penderita baru TBC paru, dan setiap 2 menit muncul satu penderita baru TBC paru yang menular. Bahkan setiap 4 menit sekali satu orang meninggal akibat TBC di Indonesia. Kenyataan mengenai penyakit TBC di Indonesia begitu mengkhawatirkan, sehingga kita harus waspada sejak dini dan mendapatkan informasi lengkap tentang penyakit TBC. Yang kedua adalah penyebab penyakit TBC. Penyakit TBC adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Bakteri ini berbentuk batang dan bersifat tahan asam, sehingga dikenal juga sebagai batang tahan akar atau BTA. Bakteri ini pertama kali ditemukan oleh Robert Koch pada tanggal 24 Maret 1882. Sehingga untuk mengenang jasanya, bakteri tersebut diberi nama Bacillus Koch. Penyakit tuberkulosis paru atau TB paru disebabkan oleh kuman TBC atau Mycobacterium tuberculosis. Yang sebagian kuman TBC menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lain. Kuman ini berbentuk batang, mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam pada perwarnaannya. Oleh karena itu, disebut pula sebagai basil tahan asam atau BTA. Kuman TBC cepat mati dengan sinar matahari langsung, tetapi dapat bertahan hidup beberapa jam di tempat yang gelap dan lembab. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah terjadinya TBC. Terjadinya TBC ini ada 2 tahap. Yang pertama infeksi primer dan tuberkulosis pasca primer. Yang pertama infeksi primer. Infeksi primer terjadi saat seorang terpapar pertama kali dengan kuman TBC. Infeksi dimulai saat kuman TBC berhasil berkembang biak dengan cara membelah diri di paru-paru.
Saluran limfe akan membawa kuman TBC ke saluran limfe di sekitar hilus paru dan ini disebut sebagai kompleks primer. Waktu antara terjadinya infeksi sampai pembentukan kompleks primer adalah sekitar 4-6 minggu. Adanya infeksi dapat dibuktikan dengan terjadinya perubahan reaksi tuberkulin dari negatif menjadi positif. Kelanjutan setelah infeksi primer tergantung dari banyaknya kuman yang masuk dan besarnya respon daya tahan tubuh. Oke, yang kedua, tuberkulosis pasca primer. Tuberkulosis pasca primer biasanya terjadi setelah beberapa bulan atau tahun sesudah infeksi primer. Misalnya, karena daya tahan tubuh menurun akibat infeksi HIV atau status gizi buruk. Ciri khas dari tuberkulosis pasca primer ini adalah kerusakan paru yang luas dengan terjadinya kavitas atau efusi pleura. Lanjut, yang keempat itu ada cara penularan TBC. Penyakit TBC biasanya menular melalui udara yang tercemar dengan bakteri Mycobacterium tuberculosa yang dilepaskan pada saat penderita TBC batuk. Dan pada anak-anak, sumber infeksi umumnya berasal dari penderita TBC dewasa. Bakteri ini bila sering masuk dan berkumpul di dalam paru-paru akan berkembang biak menjadi banyak, terutama pada orang yang daya tahan tubuhnya rendah dan dapat menyebar melalui pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Oleh sebab itu, infeksi TBC dapat menginfeksi hampir seluruh organ tubuh seperti paru-paru, otak, ginjal, saluran pencernaan, tulang, kelenjar getah bening, dan lain-lain. Meskipun demikian, organ tubuh yang paling sering terkena yaitu paru-paru. Saat Mycobacterium tuberculosa berhasil menginfeksi paru-paru, maka dengan segera akan tumbuh koloni bakteri yang berbentuk globular atau bulat. Yang keempat ada gejala TBC. Yang pertama, ketika penderita batuk atau berdahak biasanya disertai keluarnya darah. Yang kedua, penderita mengalami sesak napas dan nyeri pada bagian dada. Yang ketiga, penderita mengalami demam atau meriang panas dingin lebih dari sebulan. Yang keempat, penderita berkeringat pada waktu malam hari tanpa penyebab yang jelas. Dan yang kelima, badan penderita lemah dan lesu. Yang keenam, penderita mengalami penurunan berat badan dikarenakan hilangnya nafsu makan. Selanjutnya itu ada pengobatan TBC. Obat yang digunakan untuk TBC digolongkan atas dua kelompok, yaitu obat primer dan sekunder. Penggunaan obat-obat primer dan sekunder tergantung dari tingkat keparahan TBC yang diderita. Biasanya, penderita TBC dapat sembuh total selama kurang lebih 6 bulan dengan mengonsumsi obat-obatan primer setiap hari. Butuh biaya besar untuk mengonsumsi obat-obatan ini setiap hari. Ada efek samping obat. Beberapa efek samping yang mungkin muncul akibat mengonsumsi obat TB bervariasi, mulai dari ringan hingga berat. Efek samping ringan dapat berupa berubahnya warna urin menjadi kemerahan yang disebabkan oleh rifampicin. Efek samping lainnya dapat berupa nyeri sendi, tidak ada nafsu makan, mual, kesemutan, dan rasa terbakar di hati, gatal dan kemerahan di kulit, gangguan keseimbangan juga kekuningan atau ikterus. Jika pasien merasakan hal-hal tersebut, pasien harus segera berkonsultasi dengan dokter untuk memperoleh penanganan lebih lanjut proses selanjutnya. Dalam beberapa kasus, pengobatan bisa berlangsung hingga 8 bulan. Jadi, faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus TBC pada NYS adalah lingkungan yang lembab, kurangnya ventilasi dan sinar matahari. Kemudian perilaku adalah tidak ada tempat khusus untuk dahak dan kalau batuk tidak menutup mulut. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.